Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasulah ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa melanjutkan kembali yaitu ngaji kitab Al-Jurumiyah, ya. Pagi hari ini kita masih membahas tentang nawasibul fi'lil mudhari'i, yaitu kondisi-kondisi nasab fi'il mudhari', ya. Pagi hari ini kita lebih mendetailkan daripada pembahasan yang kemarin. Kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari' adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Artinya apa? Artinya dalam kondisi rofa, nasab, dan jazmnya itu berbeda-beda. Berbeda dengan fi'il madhi, ya. Mereka itu tetap meskipun berbeda i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan jelaskan skema ini dulu. Ya, skemanya. Ini tatbak sini. Jadi nanti di bab fi'il mudhari ini, ya, yang kondisi nasab ada 10 penasab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Ada 10 penasab. Kalau dalam kalimatnya fannawasibu asyaratun wahiyya an walan wa idzan wa kai wa lamukai wa lamul juhud wa hatta wa jawabul bil fa'i wal wawi wa au, yaitu adalah lafaz di dalam kitab Al-Jurumiyah. Nah, daripada ke 10 itu dibagi menjadi 2, ya. Ada yang binafsiha, yaitu secara lafaz. Secara lafaz maksudnya binafsiha itu begini. Secara lafaz ini dia bisa menasabkan fi'il mudhari'. Nah, kalau ini harus ada bantuannya. Ya. Kalau ini secara lafaz itu bisa menasabkan fi'il mudhari'. Misal wa antasumu, dalam Al-Qur'an ada kalimat wa antasumu khairul lakum. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Kata an ini secara langsung bisa mempengaruhi kata tasumu. Tasumu ketika tidak ada annya, awalnya tasumuna, ya. Tasumuna. Nah, ini awalnya tasumuna. Karena kemasukan an, nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia kondisi nasab dan dia dalam bentuk af'alul khamsah. Maka tanda nasabnya dengan dibuang nunnya. Ya. Seperti itu. Kemudian lan, idzan, ya. Ini semuanya bisa menasabkan, lafadznya sendiri itu bisa menasabkan. Lah, kemudian yang kedua adalah bi an mutmarah. An ini an seperti ini, ya. Seperti ini, ya, an. Mutmarah artinya itu yang disembunyikan, ya. Jadi kalimat-kalimat ini nanti, ya, kalimat-kalimat ini itu secara tersembunyi itu ada lafaz an, ya. Ada yang disembunyikannya itu jawaz, artinya ditambahkan boleh, disembunyikan juga boleh, ya. Tetapi kalimat-kalimat ini semuanya itu harus ada kata bantu berupa an ini, ya. Ada yang sifatnya itu jawaz, artinya boleh disembunyikan atau ditambahkan. Ada yang sifatnya wujub.
Wujub itu wajib disembunyikan. Ya. Jadi kalimat-kalimat ini sebenarnya tidak bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya, kalimat ini tidak bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya. Kapan dia bisa menasabkan fi'il mudhari? Ketika kemasukan an ini, ada annya. Dapat kata bantu an. Lah, an ini kadang boleh ditambahkan, kadang wajib disembunyikan. Faham tuh sampai sini? Ya, kita akan bahas an dulu ya. Pembahasannya di sini an. An, ya, kalimat an. Ini disebut an masdariyah ya. An masdariyah. Ya. Namanya an masdariyah. Ya, an masdariyah. Apa itu an masdariyah? Perhatikan ya. Yaitu an yang berfungsi menjadikan fi'il itu sebagai masdar. Ya, saya ulang lagi. An masdariyah itu berfungsi menjadikan fi'il sebagai masdar. Maksudnya seperti ini. Ya, nanti masdar itu ada dua. Masdar ada dua. Namanya masdar sharih. Ya, sharih. Kemudian ada namanya masdar muawwal. Muawwal. Muawwal ya. Masdar sharih itu contohnya apa? Contoh misalkan dorban. Doroba yadribu dorban. Itu masdar sore-sore artinya itu jelas. Ya. Jadi doroba yadribu dorban. Kemudian akala yakulu aklan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Lah kata fa'lan, aklan, ya. Sona yasunu saunan. Kata saunan itu namanya masdar sorry. Ya. Kemudian misalkan ghaza yaghzu ghazwan. Kata ghazwan itu namanya masdar sorry. Kemudian ada namanya masdar muawwal, yaitu fi'il yang ditambahi an. Depannya an gini plus fi'il. Nah, ini yang dimaksud ini an masdariyah ini. Ya. An terus fi'il. Contohnya adalah misalkan uridu an adhaba misalkan. Adhaba ilal masjid misalkan. Meskipun ini fi'il, ini ditakdirkan seperti isim, ya, dikira-kirakan seperti isim, meskipun ini fi'il, ya. Takdirnya apa? Dhahabi, ya, dhahabi, kepergianku. Adhihabi, dhihabi, ya, aku ingin pergi ke masjid. Nah, ini seolah-olah seperti mengatakan gini, uridu dhihabi ilal masjidi, gitu. Aku ingin kepergianku ke masjid, atau maksudnya aku ingin pergi ke masjid, gitu. Jadi fi'il di sini itu seolah-olah itu isim. Sehingga fi'il yang depannya itu ada annya, itu bisa dimasuki huruf jar. Ya. Misalnya apa? Dalam Al-Quran itu ada banyak ya sebenarnya. Cuman kadang kalau buat contoh itu harus ini. Misal ini yang Al-Baqarah juz 3 itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumullah. Min qabli ay ya'tiya min qabli ay ya'tiya
Yaumul la bai'un fihi wala khullah. Kan ada itu dalam Al-Baqarah juz ketiga ya. Jadi kata qabli ya, kata qabli setelahnya itu harus isim. Kata qabli setelahnya harus isim. Lah kenapa ini bisa fi'il? Ya karena ada annya ini. Ya, setiap fi'il yang diawali dengan kata an ini seolah-olah itu isim. Ya, setiap fi'il yang kemasukan an ini seolah-olah itu fi'il. Ya, jadi min qabli ayatiya yaumu. Ya, min qabli ayatiya. Ayat dia menggunakan fathah. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwasanya an ini bisa menasabkan fi'il mudhari ya dirinya sendiri ya tanpa bantuan yang lain. Fahimtum? Ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah lan. Lan. Ini artinya untuk ya, untuk atau bahwa atau tidak ada artinya atau tidak ada artinya ya. Tergantung penggunaan kalimat. Tidak ada artinya. Kalau lan ini untuk nafi. Nafi untuk peniadaan ya, peniadaan. Ya. Dia menjadi peniadaan. Amalan fanafiul mudhari'i ya wa tunsabuhu wa tusayyiru ma'nahu mustaqbalan. Jadi lan ini menjadikan fi'il mudhari' wajib mustaqbal. Mustaqbal itu yang akan datang, akan. Ya. Menjadikan akan fi'il mudhari' kan kadang hal itu kondisi sekarang, kadang itu mustaqbal yang akan datang. Makanya artinya kalau tidak sekarang juga kalau tidak sedang itu akan. Ana akulu arus misalkan. Saya sedang makan atau saya akan makan. Tapi kalau kemasukan lan ya contohkan di sini ana akulu arruza. Maman arruz? Nasi ya, arruza. Awalnya akulu, perhatikan kata akulu. Nah ini awalnya bisa berarti sedang makan atau akan makan. Ya, akan makan. Ketika dia kemasukan huruf lan ini, lan, ana misalkan lan akulu bu akala, akula. Akula arruza ya. Ana lan nih kemasukan lan menjadi fathah nasab nih ya. Ana lan akula arruza. Lah di sini bukan berarti gini, saya tidak sedang makan, enggak. Saya tidak akan makan ya. Dia berfaedah al-mustaqbal yaitu yang akan. Faham tum sampai sini ya. Jadi kata lan ini ya kemudian merubah maknanya menjadi akan. Bukan sedang ya, tapi akan. Nah. Terus yang ketiga. Ini tak hapus ya. Sudah ditulis toh? Sudah. Ya. Nah ini. Kasih angka aja. Ini papan tulisnya kurang besar nih. 1, ini 2 ya, mana? Nah, 3-nya ke sini tuh. 3-nya ke sini. Ya. Bahas 3 dulu aja enggak? Atau 4 ya. Ya binafsi aja dulu ya. Sekarang idzan
Kata idzan seperti ini, bisa juga seperti ini. Idzan. Kalau begitu, nah gitu artinya. Ya. Idzan itu jadi atau kalau begitu, ya. Jadi idzan ini nomor 3 ya. Idzan ini adalah jawaban. Misalnya begini. Idzan tanjaha. Kalau begitu kamu berhasil. Jawaban atas apa? Ya, atas misal astahidu, saya bersungguh-sungguh. Ustaz Rizal datang. Aku sudah bersungguh-sungguh. Nah, nanti Kang Khalid bilang, kalau begitu kamu akan berhasil. Ya. Misalkan Kang Ulul datang, aku telah makan. Kalau begitu kamu akan kenyang. Ya, kalau begitu itu loh. Jadi jawaban dari kalimat yang dihilangkan. Misal begini kalau di sini. Idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Ya, idzan tanjaha. Kalau begitu kamu akan sukses atau berhasil. Ya, idzan tanjaha. Itu jawaban bagi apa? Jawaban bagi kata begini, sa ajtahidu. Ya, ada orang ngomong saat ajtahidu, saya akan bersungguh-sungguh. Lah, antum bilang ke dia, idzan tanjaha. Kalau begitu, kamu akan berhasil. Ya. Idzan ini jarang digunakan dalam Al-Qur'an, ya, kata idzan. Ya. Yang ada itu idza, bukan idzan, ya, idzan. Idza sudah beda, ya. Kalau idza itu ketika. Sekarang kita bahas kai dan lamukai. 4 ya. 4 itu kai atau lamukai. Lam kai. Ya, kai atau lamukai seperti ini. Sama artinya. Ini artinya itu supaya, ya, supaya, agar, atau untuk, ya, agar, supaya, atau untuk. Kai famastariyah mislu ana, ya, huruf kai ini seperti ana gini, mohon maaf, ya, seperti dia itu masdariyah, menjadikan fiilnya seperti isim, ya, masdariyah. Aturannya dia didahului oleh lam secara lafadz maupun takdir, ya. Aturannya dia didahului oleh lafadz lam, huruf lam, ya, secara lafdiyah atau takdiron, ya, secara lafadz tampak atau dikira-kirakan. Contoh di sini. Cik tuh, ya, kemarin ini ya, cik tuh. Cik tuh kai aqra'al ilma. Kai aqra'al, ya, aqra'al ilma. Aku datang agar aku bisa membaca ilmu, ya. Jadi kai ini seperti masdariyah. Jitu kai aqra'al ilma. Awalnya apa? Aqra'u, karena ada kai menjadi aqra'a. Atau
lamnya ditambahkan ya, atau lamnya ditambahkan jitu likai gitu. Jitu ya likai akro'al ilma. Nah, ini awalnya akro'u kemaskan likai itu menjadi akro'a. Jadi akro'a. Jadi kadang ya lam ini nampak, kadang itu dikira-kirakan. Jadi ini 4 penasab yang dirinya sendiri, kalimat ini sendiri itu sudah bisa menasabkan fiil mudhari tanpa bantuan lafadz lain. Ya. Fahim tuh sampai sini? Ya. Coba kita latihan mengi'rab di dalam Al-Qur'an. Papan tulisnya sudah tidak muat nih. Bisa ganti yang besar saya terjadi. Kita cari contoh di dalam Al-Quran ya, yang ada ini huruf nawasib ya, amil nawasib, amil nasab. Misalkan ini kalimat ini tak bisa, ini contoh tadi. Innallaha la yastahyi. Ini contohnya di sini. Innallaha la yastahyi. Tahyi. Yadriba. Yadribu apa yadriba? Yadriba. Ya. Sesungguhnya Allah. Inna ini isim fi'il apa huruf? Huruf. Ya. Belum sampai ya Allah. Isim fi'il apa huruf? Isim. Setiap isim itu bukan setiap isim mu'rab ya. Ini isim mabni apa murab? Murab. I'rabnya apa ini? Nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena isim mufrad. Ya. La isim fi'il apa huruf ini? Huruf. Ya, ini belum sampai. Ini huruf. Huruf hukumnya mabni. Yastahi isim fi'il apa huruf? Fi'il ya. Fi'il apa ini? Mudhari. Dalam kondisi apa ini? Rafa nasab apa jar? La yastahi itu dalam kondisi rafa nasab apa jar? Ya. Dia dalam kondisi rafa. Kenapa dalam kondisi rafa? Karena tidak ada satupun amil nasab maupun amil jazm. Jadi lebih gampang kalau fi'il itu daripada isim. Pokoknya kelihatan tampak gitu kalau fi'il mudhari itu. Kalau tidak ada amil nasab maupun amil jazm, pasti dia itu rafa. Intinya seperti itu. Seperti isim ya, ketika dia itu kemasukan huruf jar pasti majrur seperti itu. Ya. Kemudian an yadriba. Oh ya, ada satu yang belum. Setiap ada an ya, maka fiilnya ini memiliki kedudukan. Ya. Kalau ini kedudukannya sebagai apa ini? Sebagai maf'ul, ya. Innallaha la yastahi. Allah itu tidak malu. Tidak malu untuk apa?
Gitu. Ayadriba membuat. Ya. Tidak malu membuat. Ya. Malu itu sudah fi'il, membuat itu fi'il juga, tapi berkedudukan sebagai maf'ul bi. Ya, begitu. Jadi setiap ada huruf an, ya berarti kalimat fi'il tersebut memiliki kedudukan. Entah dia itu menjadi mubtada, entah dia menjadi fa'il, ya, entah dia itu menjadi khobar dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang minggu pagi sudah sampai yang namanya ada al-mubtada masdar, ya, mubtada yang berawal dari an dan fiil. Wa an tasumu khairul lakun. An tasumu itu berawal dari an dan tasumu, ya. Nah, meskipun fiil dia berkedudukan sebagai mubtada, ya, makanya setiap huruf an, ya, maka di situ menunjukkan bahwa fiilnya itu memiliki kedudukan. Ya, faham tum? Ya, baik. Demikian ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, kita masih membahas tentang amil nasab. Ya, faktor-faktor yang menjadikan fiil mudhari itu menjadi nasab. Ya. Wal'afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.